Halo. Ini Suzuki no Jigoro. Beberapa hari yang lalu, beberapa berita menarik dirilis yang menyebabkan sedikit kehebohan di kalangan penggemar sepak bola Jepang. Justin Hubner bergabung dengan Cerezo Osaka. Seorang pemain Indonesia datang ke J1. Kali ini kita akan berbicara tentang Hubner. Bersamaan dengan rilis resmi Cerezo Osaka, berbagai media sepak bola mengangkat topik ini. Meski tidak banyak diliput, ia menjadi anggota timnas di Piala Asia baru-baru ini dan bermain melawan timnas Jepang. Informasi penting telah diberikan, termasuk bahwa dia adalah mantan pemain tim junior Wolverhampton. Selain itu, video dirinya menghalau bola dengan kepalanya sesaat sebelum gol dalam pertandingan Piala Asia melawan Jepang telah dibagikan. Video dia bermain di Wolverhampton juga dikutip. Reaksi yang didapat cukup beragam dari para supporter, tidak hanya supporter Cerezo saja, namun juga supporter tim lainnya. Seperti, petik terbalik, bukankah ini merupakan penguatan yang baik? Dan petik terbalik, saya fokus pada poin-poin yang baik. Saya pikir dapat dikatakan bahwa orang Jepang memiliki ekspektasi yang tinggi. Alasan respon positif dari fans adalah sebagai berikut. Pertama-tama ini kasar, tapi besar dan kokoh. Ini ukuran yang dapat diandalkan untuk CB. Ada banyak orang yang pernah melihatnya bermain di Piala Asia, sehingga beberapa di antaranya sepertinya meninggalkan kesan mendalam padanya. Saya ingat kehadirannya, dan apakah dia pemain yang membersihkan lapangan di depan gawang itu? Seperti itu. Saya tidak punya kesan lain tentang drama itu, tapi saya ingat merasa bahwa itu besar. CB utama Cerezo, Shindo, absen karena cedera. Jadi mungkin itu juga mempengaruhi akuisisi? Sepertinya ada pandangan itu. Jadi, jika dia bisa bermain sesuai harapan dengan memanfaatkan ukuran tubuhnya, bukankah ini tambahan yang bagus? Tampaknya. Berikutnya, tidak menggunakan kuota warga negara asing. Indonesia merupakan negara terafiliasi J-League sehingga pemain Indonesia tidak masuk dalam kuota kewarganegaraan asing. Dengan kata lain, mereka akan diperlakukan sama seperti orang Jepang. Di J1, jumlah pemain asing yang bisa mengikuti pertandingan dibatasi 5 orang. Tapi artinya dia tidak terlibat. Bahkan masih muda. Dia baru berusia 20 tahun. Ada kemungkinan besar Jepang akan menyerap sepak bola Jepang dan berkembang pesat. Ukuran adalah bakat. Jika dia mendapatkan kecepatan yang unik di Jepang, dia akan menjadi salah satu pemain terbaik di liga. Artinya, ia berpotensi menjadi salah satu pemain terbaik di Asia. Selain itu, mereka harus memiliki pengalaman di sepak bola Eropa dan memiliki pengalaman internasional yang luas. Meski berkewarganegaraan Indonesia, namun ia lahir dan besar di Belanda, sehingga wajar jika dikatakan bahwa ia sebenarnya adalah pemain Belanda. Ia juga memiliki pengalaman sebagai perwakilan pemuda di Belanda, jadi mungkin pengalamannya di bidang ini bermanfaat. Dikatakan bahwa yang terpenting, meski masih dalam tahap perkembangan, mereka adalah tim Inggris, dan berada di kategori teratas, jadi jika performanya buruk, mereka bahkan bisa berada di level yang lebih tinggi dari pemain Jepang. Dalam hal intensitas, ini mungkin salah satu yang terbaik di J1 saat ini. Terakhir, dia adalah pemain Indonesia yang sangat menyukai sepak bola. Jumlah komentar di postingan Instagram Cerezo Osaka terbilang tidak biasa dan menjadi topik hangat di kalangan penggemar Jepang. Merupakan hal yang besar bagi Cerezo untuk menarik perhatian para penggemar sepak bola Indonesia yang besar dan penuh semangat. Dan saya pikir mereka sudah menang saat ini.
Dimungkinkan juga untuk menafsirkannya sebagai di sisi lain, memang benar ada suara-suara yang meragukan. Pasalnya, belum ada satupun pemain Indonesia yang berperan aktif di J-League. Sayangnya, superstar Irfan tak mampu tampil baik. Saya ingin Irfan bersinar di Sapporo. Bukankah akuisisi ini karena aspek bisnis? Ada juga pandangan bahwa bahkan, saya mengetahui PSG TV Indonesia akan mulai menayangkan J-League musim ini. Tidak ada keraguan bahwa itu diperoleh berdasarkan hal itu. Namun, bukankah ini juga merupakan peluang untuk membalikkan preseden? Meski belum berperan aktif, ia bisa menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di J-League. Mereka saat ini tergabung dalam J1 dan merupakan salah satu tim terkuat di Jepang yang telah memenangkan banyak gelar. Musim ini juga, tim bertujuan untuk memenangkan kejuaraan liga. Ngomong-ngomong, ada tim lain di Osaka seperti Gamba Osaka dan FC Osaka. Tapi semuanya tim yang berbeda. Warna tim Cerezo Osaka adalah merah muda. Harap berhati-hati jangan sampai salah memilih tim. Perlu diketahui bahwa Gamba Osaka adalah tim rival terbesar mereka. Saya rasa tidak banyak orang di Indonesia yang mengenalnya. Dan saya rasa tidak banyak pemain yang mengenalnya. Namun, saya yakin ada beberapa orang yang mengetahui tentang Shinji Kagawa. Cerezo adalah tim profesional pertama Kagawa. Dari sana, dia pindah ke Borussia Dortmund dan memainkan peran besar. Ia kini telah kembali ke klub lamanya dan berperan aktif di J-League. Dengan kata lain, Hübner akan menjadi rekan Kagawa. Dan seperti Sapporo, Cerezo adalah klub yang aktif berekspansi ke Asia Tenggara. Sejauh ini, kami telah mengakuisisi banyak pemain dari Asia Tenggara, termasuk Dang Van Lem dari Vietnam. Namun sayangnya, belum ada pemain sukses yang muncul di antara mereka. Saya pikir klub juga mempunyai ekspektasi tinggi terhadap Hübner. Perlu diketahui, Cerezo kurang populer di kalangan supporter Sapporo. Alasannya adalah menarik keluar pemain satu demi satu. Di antara pemain saat ini, Shindo, Sunta Tanaka, dan Lucas Fernandes merupakan mantan pemain Sapporo. Mereka adalah pemain yang sangat bagus. Silakan lihat. Anda tidak akan tahu apakah itu akan berhasil atau tidak kecuali Anda mencobanya dengan jelas. Salah satu ciri sepak bola Jepang adalah kecepatan. Peralihan antara menyerang dan bertahan berlangsung cepat. Saya pikir ini adalah liga yang sulit di mana jika Anda tidak bisa beradaptasi, Anda tidak akan bisa sukses tidak peduli seberapa berbakatnya Anda. Baru-baru ini, ada beberapa kasus di mana nama-nama besar sekalipun tidak dapat beradaptasi dengan cepat karena penurunan terkait usia. Ciri lainnya adalah banyak tim yang membutuhkan teknik penguasaan bola. Tidak banyak tim yang memainkan bola-bola panjang dan menekan secara fisik, hal yang biasa terjadi di tim-tim peringkat bawah di Liga Utama Inggris. Tidak terkecuali Cerezo, dan kemungkinan besar akan diminta untuk melakukan build-up dari belakang juga. Dia harus belajar banyak dari hal ini dan mungkin memerlukan waktu. Jika ia melanjutkan gaya bermain yang sama dengan timnas, kemungkinan besar tantangannya akan berakhir dengan kegagalan. Nah, kali ini saya membahas tentang penambahan Hübner.
Secara pribadi, saya menantikan kesuksesannya. Pada saat yang sama, saya memiliki keinginan yang kuat untuk melihat Sapporo mengakuisisi dia dan melihatnya berperan aktif di Sapporo. Saya sama sekali tidak mendukung Cerezo. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih atas tontonan Anda. Jika Anda sedikit menikmatinya, silakan berlangganan saluran ini dan beri kami peringkat tinggi. Sampai jumpa lain waktu. Selamat tinggal.